Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar sebagai firman Tuhan. Tadi saya sedang coba membaca Daniel pasal 10 dan pasal yang ke-11, dan itu menjadi bagian firman Tuhan Gema pada hari ini. Dan kita akan coba sama-sama merefleksikan akan hal itu. Tetapi terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat sayang kepada kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami, tetapi Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk kembali belajar firman-Mu, dan biarlah kebenaran Tuhan yang menolong kami untuk menuntun hidup kami, hingga kami memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini di dalam Gema diberikan judul Hasrat Besar Memahami Firman Allah. Dan saya mengajak kita membuka 3 ayat firman Tuhan, yaitu dari Daniel pasal 10 ayat yang pertama, dan kemudian ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk setiap kita. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Ayat yang ke-11 dan 12. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Diamkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk mendengarkan dirimu, untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami yang namanya dahaga? Atau setidaknya kita mengalami rasa haus? Pasti pernah bukan? Ketika kita merasa haus atau dahaga, maka yang kita cari dan kita rindukan adalah air. Segelas air untuk kita teguk, kita minum, dan rasa haus dan dahaga itu seketika hilang. Saya punya segelas air dan saya akan minum. Dan ketika saya meminum ini, rasa haus di tenggorokan saya itu seketika hilang. Bapak Ibu, di dalam bagian ini Daniel punya rasa haus, bukan haus untuk minum, tetapi dia punya rasa haus untuk memahami, belajar kebenaran firman Tuhan. Daniel di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-10 hidup di dalam salah satu masa hidupnya di dalam pemerintahan Kores, raja orang Persia. Daniel punya jabatan yang tinggi, punya jabatan dan karir yang bagus, punya segala sesuatu yang dia rindukan dan dia capai itu, dan banyak orang merindukan itu, dan Daniel sudah capai itu. Tetapi Daniel tetap punya rasa rindu. Dia tidak puas dengan apa yang dia punya saat ini, karena bagi dia tidak ada yang sebanding dengan kerinduannya terhadap kebenaran Tuhan. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan, meminta pengertian, meminta penyingkapan daripada Tuhan. Dan puji Tuhannya, Tuhan mendengar apa yang didoakan dan dirindukan oleh Daniel. Tuhan mengutus malaikatnya kepada Daniel. Tetapi yang menjadi menarik adalah di dalam ayat yang ke-11, dikatakan ketika hal ini dikatakannya kepadaku, malaikat itu berkata kepada Daniel, berdirilah aku dengan gemetar. Daniel gemetar ketika malaikat surgawi itu berjumpa dengan dia di dalam sebuah penglihatan.
Daniel gemetar karena dia tahu kondisinya. Daniel gemetar ketika dia tahu dia adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia berhadapan dengan pribadi yang makhluk surgawi itu, yaitu malaikat. Tetapi malaikat itu berkata kepada Daniel, "Jangan takut, Daniel." Kita ingat kata jangan takut itu seperti malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut, Maria." Dan sebelumnya di dalam bagian itu, malaikat pun berkata kepada Daniel, "Jangan takut. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Malaikat datang diutus Tuhan untuk memberikan pengertian kepada Daniel dan untuk membuat Daniel bisa hidup di hadapan Tuhan. Ini sesuatu kerinduan doa yang jarang sebenarnya. Yang jarang dimiliki oleh setiap orang. Kita seringkali berdoa, kita seringkali meminta sesuatu pada Tuhan. Kesehatanlah, keberhasilan hiduplah, kesuksesanlah, anak-anak bisa bertumbuh dengan baiklah. Tetapi seberapa banyak dari antara kita meminta Tuhan memberikan kita pengertian untuk memahami kebenaran Tuhan? Seberapa banyak di antara kita yang gentar ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan secara pribadi atau secara komunal. Gentar karena kita tahu kita sedang berhadapan dengan pribadi, dengan Allah yang Maha Kudus itu. Dan kita adalah orang yang masih berbuat dosa. Atau mungkin rasa gentar itu sudah lama kita tinggalkan. Kita serampangan saja masuk ke rumah Tuhan. Kita serampangan saja sekedar hanya berdoa, membaca firman, memuji Tuhan. Tanpa ada rasa gentar berhadapan dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu, rekan-rekan, milikilah rasa gentar itu. Rasa gentar karena kita tahu kita berhadapan dengan Allah. Ketika kita masuk ke rumah Tuhan, milikilah rasa gentar itu. Ketika kita memuji akan Allah, milikilah rasa gentar itu. Ketika kita menerima firman, jangan berpikir berapa lama khotbah itu disampaikan. Tetapi milikilah rasa gentar ketika firman itu disampaikan dan dibacakan dan disampaikan pada kita. Rasa gentar itu menunjukkan bahwa kita tunduk pada Allah. Yang kedua, milikilah rasa rindu untuk bisa memahami kebenaran firman. Bapak Ibu, firman Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Firman Tuhan itu sudah ada di rumah kita. Sudah bisa kita bawa di handphone kita melalui Alkitab elektronik. Sudah selalu ada bersama dengan kita. Tetapi seberapa kita membaca firman itu? Seberapa kita mencintai kebenaran firman yang tertulis dalam Alkitab? Dan seberapa kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengertian daripada Tuhan untuk firman yang telah Dia berikan kepada kita. Karena tanpa pengertian daripada Tuhan, semuanya itu sebatas buah dari pemikiran kita semata. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, punyalah hasrat besar untuk memahami firman Tuhan. Ketika kita memahami firman Tuhan, seyogyanya kita akan hidup takut akan Tuhan dan berjalan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu yang mendengar refleksi hari ini adalah orang-orang yang punya rasa gentar itu dan punya hasrat besar untuk memahami firman Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu memiliki akan hal itu. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati kami, sehingga di dalam hidup kami mengikut Tuhan, kami tetap punya rasa gentar itu. Ketika kami berjumpa di hadapan Tuhan, di dalam ibadah kami secara komunal atau pribadi,
dan supaya kami tetap punya hasrat yang besar untuk memahami firman-Mu. Allah Roh Kudus menyingkapkan itu ketika kami membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga imun kita, senantiasa jaga iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.